Selamat pagi Bang, perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan membuat pembahasan praktikum ketujuh saya. Jadi pada praktikum ketujuh ini kami itu disuruh untuk membuat exception handling yang dimana itu exception itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normal program. Jadi ini tuh bisa terjadi saat ada kesalahan atau situasi yang tidak diharapkan. Jadi uh, pada praktikum kali ini dikasih studi kasus exception handling yang dimana kami tuh hanya bisa mengubah di app.java-nya. Oke, jadi yang pertama itu di sini ada yang namanya itu import. Import itu kan kayak library-nya. Selanjutnya di sini ada class student atau kelas mahasiswa. Jadi pada kelas student ini dia itu akan merepresentasikan sebuah entitas mahasiswa dengan beberapa atribut dasar seperti ID, name, age, dan score. Jadi kelas ini juga mencakup metode yang melakukan validasi input yang dan menyediakan akses ke data-data berikutnya gitu. Selanjutnya di sini ada atributnya. Yang pertama itu ada public static integer next ID. Dia tuh variabelnya tuh bersifat statis atau dapat diakses oleh semua objek student. Selanjutnya ada private integer ID. Kalau di variable ID-nya itu dia tuh atribut yang unik atau primary key-nya. Jadi dari setiap mahasiswa yang disimpan secara private. Selanjutnya ada private string name. Dia itu gunanya itu untuk menyimpan nama mahasiswa dalam bentuk string. Selanjutnya private integer age itu menyimpan umur mahasiswa dalam bentuk integer dan yang terakhir private double score atau menyimpan skor mahasiswa dalam bentuk double. Selanjutnya di sini ada konstruktor public student string name in integer age dan double score ini tuh kayak apa ini konstruktornya tuh jadi konstruktor ini dipanggil saat objek student dibuat. Jadi konstruktor ini menerima tiga parameter yaitu parameter name, age, dan score. Jadi sebelum memvalidasi atribut, konstruktor itu memanggil metode validasi yang namanya itu validate name, validate age, dan validate score. Jadi setelah validasi berhasil, atribut ID diinisialisasi menggunakan nilai next in. Dia itu akan divalidasi menggunakan nilai next in dan kemudian next ID dinaikkan increment untuk memastikan sebuah objek baru mendapatkan ID yang unik. Jadi kalau atribut yang name, age, dan score ini, itu kemudian itu akan diatur sesuai dengan input pengguna. Selanjutnya di sini ada metode validasi yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama itu ada private void validate name. Itu memastikan bahwa namanya itu hanya boleh terdiri dari karakter alfabet. Dia tuh memastikan bahwa namanya itu terdiri dari atau match dari A sampai Z. Jadi dia tuh akan memeriksa apakah nama berisi hanya huruf atau tidak. Jadi kalau inputnya valid, dia tuh akan uh, metode ini akan melemparkan pengecualian Traunio atau melemparkan pengecualian illegal argument exception. Selanjutnya di sini ada private void validate age, sama aja kalau ini nama ini age berarti umur. Jadi itu kayak memeriksa apakah umur mahasiswa bernilai negatif. Jadi kalau inputnya tidak atau true new atau tidak valid, jadi umurnya itu akan mengeluarkan illegal argument exception dan akan mengeluarkan kata-kata umur tidak boleh negatif. Selanjutnya atau yang terakhir ada private void validate score. Ini memastikan bahwa skor mahasiswa itu berada dalam rentang if skor mahasiswa itu berada di dalam rentang 0 sampai 100. Jadi metode ini akan mengelemparkan pengecualian atau throw new illegal argument exception dengan pesan skor harus berada pada rentang 0 sampai 100. Selanjutnya ada gathers. Ini pertama itu ada public in get ID
Ini tuh kayak mengembalikan nilai ID mahasiswa. Selanjutnya public string get name mengembalikan nama mahasiswa. Selanjutnya ada public integer get age mengembalikan umur mahasiswa. Ini mengembalikan nilai. Ini ada override itu kayak metode itu string lah. Jadi metode override ini digunakan untuk menghasilkan representasi string dari objek student. eh di sini tuh ada string format atau string to string itu digunakan untuk membuat keluaran dalam bentuk ID, name, umur, dan score ini buat apa namanya yang tegak lurus ini. Oke, seterusnya di sini ada public class eh, app. Jadi pada public class app ini itu kelas utama yang berisi logika program untuk mengelola data mahasiswa termasuk di sini ada nanti add, menambahkan, ada menghapus, remove, menampilkan, to show, dan menyimpan atau save ke dalam sebuah file. Jadi pada public class app ini itu mempunyai dua atribut yaitu student dan file name. Student di sini itu untuk menyimpan objek-objek student atau mahasiswa yang terdaftar. Sedangkan file name itu digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Selanjutnya ini ada public static void main atau metodenya itu pertama itu dia itu ada tuh menca argumen. Jadi pada cak argumen jika program dijalankan dengan argumen reset, misalnya Java app reset, maka dia itu akan mengeluarkan student txt yang ini. Selanjutnya inisialisasi file. Di dalam inisialisasi file itu dia itu memastikan bahwa file atau student.txt ada dan jika tidak program akan membuat file tersebut. Selanjutnya di sini ada scanner. Uh, itu scanner itu kan digunakan untuk membaca input dari pengguna. Di sini ada while is exit atau loopingannya itu digunakan. Jadi kalau program masuk ke dalam loop while yang terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Jadi setiap iterasi loop menampilkan daftar mahasiswa, student list, display stats atau statistik dan display menu atau menu pilihan. Selanjutnya di sini ada sistem outprint pilihan. Jadi dia tuh pengguna itu diberikan melalui menu. Jadi dia tuh ada jika pengguna memilih menu satu atau switch option, jika pengguna memilih nomor satu, maka program akan memanggil yang namanya itu handle add student. Jika program memilih dua, handle delete student. Jika X berarti dia tuh exit atau keluar dari aplikasi dan break dia tuh akan break. Di sini ada save data to file atau setelah pokoknya setelah loop ini berakhir, dia tuh akan menyimpan data mahasiswa ke student.txt tadi. Jadi itu akan memanggil yang namanya itu save data to file. Selanjutnya di sini ada private static void display student list. Itu menampilkan daftar mahasiswa. Jadi jika tidak ada mahasiswa maka program akan menampilkan pesan tidak ada data mahasiswa yang tersedia. Jadi jika ada setiap objek student akan dicetak menggunakan metode yang namanya itu toString. Selanjutnya di sini ada private static void display stat. Ini stat itu kan tadi statistik. Jadi program ini akan menghitung rata-rata skor dari mahasiswa yang ada dengan menggunakan yang namanya itu stream. Lalu dia tuh akan menampilkan format dalam dua dimensi. Yang ini menggunakan ini average score uh, persen 2 V persen N dan average score. Selanjutnya di sini ada public static void display menu. Dia tuh akan menampilkan menu. Jadi dia tuh akan menampilkan menu yang memberikan pengguna opsi untuk menambahkan data, menghapus data dan uh, keluar dari data. Selanjutnya ada private static void handle add student. Dia tuh menambahkan mahasiswa. Jadi program ini akan meminta
inputan seperti nama, umur, dan skor mahasiswa. Jadi kalau program berhasil, dia itu akan mengeluarkan output atau SOP-nya itu berhasil menambahkan data mahasiswa baru. Selanjutnya di sini ada private static void head handle delete student atau menghapus mahasiswa. Jadi program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan yang namanya itu ID, menghapus data SOP, menghapus. Pokoknya dia itu kan program ini akan meminta kita untuk menghapus data dari ID-nya. Jadi kalau mahasiswa dengan ID tersebut ditemukan, contohnya kalau kita ingin menghapus, contoh NIM saya 11S23021, kita akan memasukkan ID saya yang berarti dia tuh akan menghapuskan data saya gitu. Jadi kalau ID saya ditemukan, maka saya akan dihapus dari list student ini. Dia tuh akan melakukan SOP berhasil menghapus data. Jadi kalau udah berhasil menghapus data, berarti data mahasiswa tersebut tidak akan ditemukan atau ID-nya itu harus berupa angka. Selanjutnya di sini ada inisialisasi data. Ini tuh berguna untuk eh, memeriksa apakah file yang berada di students.txt itu sudah ada atau belum. Ini ada menghapus file. Selanjutnya ini menyimpan data ke file. Jadi data ini disimpan melalui format name, age, dan score. Ini ada memuat data dari file. Pokoknya secara keseluruhan aplikasi ini memungkinkan manajemen data mahasiswa dengan cara yang sederhana namun sangat efisien. Jadi dia tuh memanfaatkan input dari pengguna dan menyimpan data secara persisten di file. Cukup sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.